Halo, jumpa lagi bersama saya Meligu. Kali ini saya akan membuat bika Ambon. Dijamin ketika kamu mengikuti step by step sesuai resep dan petunjuk dari video ini, bika Ambon yang kamu buat pasti jadi. Nih, lihat di video ya, berpori. Jadi bika Ambonnya itu mengembang. Pori-porinya sangat banyak dan ini rasanya sangat enak. Kita lihat lagi di potongan kedua. Nah, ini ya. Pori-porinya kelihatan. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 400 ml santan, 2 batang serai, 2 lembar daun pandan, 10 lembar daun jeruk. Daun jeruknya jangan lupa dibuang tengahnya, lalu potong-potong daun jeruknya atau diremas-remas agar aroma dari daun jeruk ini keluar. Nah, misalnya suka aromanya lebih menyengat, daun jeruknya boleh ditambah. Jadi daun jeruk ini opsional, kalau suka boleh lebih banyak. Lalu campurkan semua bahan karena mau dimasak dan tambahkan juga setengah sendok teh bubuk kunyit, setengah sendok teh garam. Tambahkan juga 1 sendok makan margarin atau mentega. Campurkan semua bahan itu, lalu masak sampai kuahnya mendidih. Masak sambil diaduk-aduk dan setelah kuahnya mendidih, lalu dinginkan. Sambil menunggu kuah ini dingin, kita siapkan biangnya. Biangnya terdiri dari ragi sebanyak 1 sendok makan, gula pasir sebanyak 1 sendok makan, tepung terigu sebanyak 1 sendok makan dan tambahkan dengan 100 ml air hangat. Untuk ragi terserah pakai apa aja. Tujuan membuat biang dengan taruh di atas mangkuk yang terpisah itu untuk melihat apakah raginya aktif atau tidak. Setelah dicampurkan semua bahan yang sudah saya sebutkan lagi dan bisa juga lihat tertera di layar, lalu biang ini diaduk sampai rata. Setelah rata, lalu istirahatkan selama kurang lebih 10-15 menit. Nah, sambil menunggu biang ini aktif, lalu kita siapkan adonan bolunya. Adonan bolu ini terdiri dari 8 butir kuning telur, lalu 2 butir telur utuh. Lalu tambahkan 220 gula pasir, lalu aduk rata sampai gula dan telurnya tercampur rata. Setelah rata, lalu tambahkan biangnya yang sudah aktif ya. Jadi raginya itu sudah aktif, lalu kita campur dan kita aduk rata. Setelah rata, tambahkan tepung tapioka. Tepung tapioka atau sagu itu dicampur ke dalam adonan tadi. Tepungnya diayak agar enggak menggerindil. Lalu aduk tepungnya biar dia menyatu dengan telur. Setelah rata, lalu tambahkan kuah santan tadi yang telah kita masak. Saring dulu sebelum dicampurkan ke dalam adonan. Setelah itu tutup dengan plastik wrap atau apa aja dan istirahatkan selama kurang lebih 2-3 jam. Pada video ini saya diamkan selama 3 jam, jadi hasilnya maksimal. Ketika hampir 20 menit lagi 3 jam, kita panaskan oven. Nah, jangan lupa loyangnya itu kita kasih minyak dan kita baluri di seluruh loyang. Panaskan loyang selama 20 menit dengan api atas bawah 180 derajat. Nah, ini sudah 3 jam, ini kita pakai whisk aduk-aduk untuk menghilangkan gelembungnya. Tapi sebentar aja, nggak lama. Nah, setelah loyangnya itu panas, panggangannya sudah 20 menit, ini adonan sudah siap untuk kita panggang. Cara panggangnya, rak kita taruh di rak bagian bawah. Lalu dengan suhu 180 derajat, api bawah aja. Nah, api atasnya kita matikan. Nah, ini kita panggang selama 50 menit. Dan pintu dari panggangan itu tidak boleh tertutup rapat. Jadi kita harus ganjal pakai sumpit atau sendok. Kalau saya
mengganjalnya ini pakai sendok. Nah ini ya, kita buka sedikit. Ini saya ambil sendok dulu. Nah ini sendoknya ditaruh di sini, karena kalau begini aja ini terlalu besar. Jadi kita harus kasih sendok untuk mengganjal tutup dari panggangan ini seperti ini. Jadi uapnya ada yang keluar. Jadi dia enggak 180 derajat full ya. Nah ini udah mulai naik. Jadi memang 50 menit pertama itu fokusnya dengan api bawah sampai dia mengembang. Nah setelah dia mengembang, setelah dia 50 menit, lalu kita pindahkan rak bagian bawah itu ke bagian tengah. Nah lalu kita tutup semua pintunya, jadi enggak diganjel lagi. Dan kita panggang selama 10-15 menit. Nah kalau saya ini 10 menit aja. Setelah 10 menit atasnya itu akan menguning. Nah dan ketika kita manggang itu jangan ditinggal ya, karena 10 menit itu kita harus sering-sering lihat. Mana tahu dia panggangannya kurang pas, jadi dia kurang kuning. Nah tapi misalnya dia pas 10 menit warnanya akan cantik. Jadi tergantung dengan panggangan masing-masing. Jadi jangan saya bilang 10 menit di set waktunya terus ditinggal. Nah takutnya pas kembali lagi tahu-tahu gosong. Kan beda panggangan, beda ini ya. Beda tekniknya. Nah kalau ini dia 10 menit seperti ini. Warnanya sudah cantik. Nah ini sudah siap kita keluarkan dari panggangan. Nah tapi ini kita tunggu dingin dulu. Kalau sudah dingin baru kita potong pinggir-pinggirnya dan kita balik. Nah pas ini saya masih kurang dingin ya, karena mau disuting. Jadi di bawahnya pas dibalik itu ada yang lengket sedikit. Tapi kalau sudah dingin dia enggak. Nah ini kita balik. Warnanya cantik, pinggirannya pun cantik. Nah ini kita potong. Nah bisa dilihat setelah dipotong. Jadi motongnya itu empuk banget. Dan ini hasilnya bika ambonnya berpori. Tuh lihat ya. Jika dirasa resep ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman. Mana tahu ada yang mau membuat bika ambon. Dan ini juga bisa jadi ide jualan. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.